Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat inspiratif dan penuh hikmah. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang ibadahnya tampak biasa-biasa saja bisa mendapatkan tempat yang begitu mulia di surga? Apa rahasia di balik perbuatannya? Apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ridha kepadanya, meski ibadahnya tak menonjol? Di video ini, kita akan mengungkap cerita lengkapnya, menjelaskan tindakan-tindakan kecil, namun bermakna yang dilakukan pria tersebut, serta mengambil pelajaran penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan kalian menyimak video ini sampai akhir. Karena ada banyak hikmah dan inspirasi yang bisa kita ambil dari kisah luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan edukatif lainnya dari kami. Ada suatu kisah tentang laki-laki yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penduduk surga. Laki-laki tersebut membuat penasaran para sahabat, karena ia tidak melakukan ibadah khusus dalam siang ataupun malamnya. Ia hanya mengerjakan ibadah seperti orang pada umumnya. Diceritakan dalam buku kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah, pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabatnya. Beliau kemudian mengatakan, "Sebentar lagi akan datang lelaki dari golongan ahli surga." Tak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki dari sahabat Ansyar yang janggutnya basah, karena bilasan wudhu seraya menenteng kedua sandalnya dengan tangan kiri. Keesokan harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal yang sama kepada sahabatnya, lalu datanglah orang yang sama. Pada hari ketiga, Nabi juga mengucapkan hal serupa dan orang yang dimaksud pun datang lagi. Hal ini membuat Abdullah bin Amr bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat laki-laki tersebut sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut 3 kali sebagai penduduk surga. Abdullah bin Amr kemudian bertekad untuk menguat apa keistimewaan dari laki-laki yang disebut-sebut sebagai penduduk surga ini. Ia kemudian membuntuti laki-laki Ansar itu hingga ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, Abdullah bin Amr minta izin agar diperkenankan menginap selama 3 hari di rumah laki-laki tersebut. Selama bermalam di sana, Abdullah bin Amr mengamati setiap gerak-gerik penduduk surga ini. Namun, yang didapati malah ia semakin heran, sebab selama 3 hari itu dia tidak melihat amalan khusus yang diperbuat laki-laki di siang ataupun malamnya. Laki-laki itu tak ubahnya seperti manusia lainnya, bahkan ibadahnya terbilang sedikit. Laki-laki Ansyar tersebut tidak menjalankan puasa sunnah pada siang harinya dan tidak mendirikan sholat sunnah di tengah malam. Akhirnya, Abdullah bin Amr mengutarakan maksud kedatangannya yang sebenarnya sembari menanyakan apa amalan yang tidak orang ketahui tentangnya. Sebenarnya selama 3 hari ini aku berusaha mencari tahu apa keistimewaanmu. Hal itu dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa engkau adalah penduduk surga. Aku ingin tahu apa keistimewaan amalmu sehingga aku bisa meniru dan mengikutinya. Laki-laki Ansar itu menjawab, aku tidak punya ibadah khusus kecuali sebagaimana apa yang telah engkau lihat. Mendengar jawaban tersebut, Abdullah bin Amr kemudian memutuskan untuk pamit pulang. Tatkala ia hendak pergi, laki-laki itu tiba-tiba berkata, namun aku tidak pernah terbesit menipu salah seorang pun dari orang-orang muslim dan aku tidak memiliki rasa dengki atas nikmat orang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, Abdullah bin Amr seolah menemukan jawaban yang ia cari selama 3 hari ini. Ia pun mengatakan, hal inilah yang membuatmu mendapat kedudukan mulia. Kisah tentang laki-laki penduduk surga ini terdapat dalam hadits riwayat Imam Ahmad. Demikianlah kisah inspiratif tentang seorang pria yang menjadi penduduk surga, meski ibadahnya tak istimewa. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kunci masuk surga tidak hanya terletak pada kuantitas ibadah, tetapi juga pada kualitas hati, keikhlasan, dan perbuatan baik yang mungkin terlihat sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik dan ikhlas dalam setiap tindakan kita. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share dengan teman-teman dan keluarga,
serta tuliskan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan edukatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.